Di episode 6, kita mundur lagi. Mundurnya jauh banget guys. Yaitu pada tahun 1960. Seorang bayi baru saja lahir dari seorang ibu yang bernama Shirley Hughes. Bayi itu diberi nama Tony Hughes. Keluarga itu sangat senang sekali, tapi Tony ini mengalami pneumonia, yaitu infeksi peradangan pada kantung udara di paru-paru yang dapat berisi cairan atau nanah yang bisa mengancam nyawa. Nah, dalam upaya penyembuhannya itu, keluarga Hughes gak tahu jika ternyata dalam prosesnya memiliki efek samping berupa gangguan pendengaran total alias tuli permanen. Kita maju lagi ke tahun 1991. Tony yang sudah berusia 31 tahun sedang menari di klub. Dengan memperhatikan gerakan dari orang-orang di sana, dia bisa menari mengikuti irama meski gak mendengar suara musiknya. Lalu Tony bertemu pria bernama Manny dan mulai menari juga minum bersama. Tony lalu menulis namanya di atas kertas dan Manny menyadari jika Tony ini tuli. Alhasil Manny pun pergi meninggalkannya secara halus. Tony yang merasa sedih dihibur oleh teman-temannya lalu mereka makan pizza bersama. Sejak saat itu, Tony sudah lelah dengan penolakan. Jadi dia memutuskan untuk mencari seseorang yang mengerti, memahami, dan menerima Tony apa adanya. Di rumah sendiri, keluarga Tony gak terlalu peduli dengan kehidupan percintaan Tony. Mereka hanya peduli dengan karir, pekerjaan, dan masa depan Tony. Tapi kakaknya di sini ingin mengetahui kisah percintaan Tony. Lalu kemudian seseorang mengetok pintu. Setelah Tony membuka, ternyata itu adalah salah satu temannya yang memberi kabar jika teman mereka yang bernama Rico telah dibunuh. Mayatnya ditemukan di pinggir jalan raya dan itu membuat mereka syok. Tony lalu mulai mencari pekerjaan di kota, tapi dia ditolak berkali-kali karena tuli. Kemudian suatu hari Tony menemukan iklan tentang model dan dia diterima dengan baik di sana. Si fotografer menggoda Tony, tapi Tony mengatakan jika dia hanya ingin memiliki pasangan hidup yang serius dan menerima kekurangannya, bukan hanya cinta satu malam. Ketika Tony pulang ke rumah, dia mengetahui bahwa saudara perempuannya yang bernama Barbara sedang hamil dan berencana untuk menamai anaknya Tony juga jika Tony mengizinkan. Dilihat dari sini, keluarga mereka ini memiliki hubungan yang harmonis, kuat dan erat, bahkan meskipun mereka sudah jarang bersama lagi. Di bar, Tony didesak oleh teman-temannya agar mencoba mendekati Jeffrey yang terus menatap dan memperhatikan Tony menari sejak tadi. Jeff lalu mentraktir Tony minum dan di sini Tony seperti mendapatkan seseorang yang mengerti dirinya karena Jeff gak pergi meninggalkannya meski mengetahui Tony ini gak bisa mendengar. Mereka lalu mulai menari bersama dan Jeff memuji gerakan Tony yang sangat bagus. Tony kemudian mengajari Jeff dan saat Jeff memeluk Tony, dia merasakan betapa hangatnya pelukan Tony. Si Jeff lalu menawarkan Tony minum lagi dan berniat akan membiusnya. Namun entah kenapa Jeff mengurungkan niatnya dan gak jadi membius Tony. Saat bar tutup, Jeff masih minum. Dia ingin membawa Tony pulang bersamanya, tapi Tony menolak karena Jeff kelihatan sangat mabuk. Tony kemudian memeluk Jeff sebelum dia pergi. Hari-hari berikutnya mereka bertemu lagi dan hubungan keduanya semakin dekat. Semenjak kenal Tony, hidup Jeff seperti berubah. Dia udah jarang mabuk lagi meski kadang sesekali masih minum di bar. Hal itu diungkapkan sendiri oleh Jeff ketika Lionel dan Shari berkunjung ke apartemennya untuk melihat kondisi Jeff. Jeff dan Tony lebih sering menghabiskan waktu bersama. Tony juga sesekali mengajak Jeff pergi ke tempat kerjanya untuk menyaksikan Tony berpose di depan kamera. Jeff bahkan mendapat kesempatan untuk memotret Tony sendiri. Tony dan Jeffrey menghabiskan waktu bersama seperti pasangan lainnya. Mereka pergi berkencan, pergi mencari makanan bersama, dan mereka terus menulis catatan lucu satu sama lain. Jeff mengucapkan terima kasih pada ayahnya karena meski dirinya sering membuatnya kecewa, ayahnya tetap mendukungnya sampai sekarang.
Jeff berjanji dia akan berubah dan dia juga mendapatkan promosi naik jabatan di tempat kerja barunya. Di sini bisa kita lihat jika Lionel dan Shari sangat bangga, bahagia, penuh haru dan sekaligus terkejut melihat perubahan anaknya itu. Suatu malam, lanjutan dari episode sebelumnya, Jeff membawa Tony ke apartemennya untuk yang pertama kalinya. Dia hendak memasukkan obat bius ke dalam minuman Tony, tapi mengurungkan niatnya. Mungkin karena Jeff terlalu sayang padanya. Jeff lalu menunjukkan sebuah permainan pada Tony yang dia beri nama Tanah Tanpa Batas saat dirinya masih kecil. Jeff mengeluarkan tikar berwarna, dadu, dan beberapa tulang binatang sebagai figur untuk bergerak. Ya, kira-kira mirip monopoli atau ular tangga gitulah guys. Tapi dengan aturan yang aneh-aneh dan hal itu membuat Tony bertanya-tanya. Tapi justru itu membuat Jeffrey marah. Dan Tony pun mencoba mendinginkan suasana, mengajaknya untuk romantis-romantisan, lalu mereka ciuman dan berakhir di ranjang. Pagi hari, Tony yang terkejut bangun langsung bergegas dan buru-buru pergi meski Jeff memintanya untuk tetap tinggal. Karena di sini Tony harus bekerja. Tony berjanji kalau mereka akan bertemu lagi minggu depan. Tapi di sini Jeff mulai masuk ke dunia fantasinya lagi, di mana semua orang akan pergi meninggalkannya. Jeff mengambil palu di laci dan mencoba mengejar Tony. Namun saat Tony memberikan catatan bertuliskan "Aku gak akan menghilang" dan kemudian memeluk Jeff, Jeff merasa tenang dan mengurungkan niatnya untuk memukul Tony, lalu membiarkan Tony pergi. Ibunya Tony lalu lapor polisi jika anaknya menghilang karena sudah 2 hari gak ada kabar. Dan setelah menghubungi tempat kerjanya, mereka juga mengatakan jika Tony gak hadir selama 2 hari. Ibunya bercerita jika Tony anak yang baik dan gak pernah melanggar janji sebelumnya. Dia selalu memberitahu keluarganya jika ingin pergi. Tapi di sini hal pertama yang ingin diketahui polisi, apakah Tony memiliki sejarah dengan narkoboy atau kekerasan di dalam geng? Tentu saja ibunya menyanggah karena di sini Tony disabilitas dan justru cenderung dijauhi orang-orang. Keluarga Hughes mulai menyebarkan selebaran berita orang hilang di mana-mana. Mereka harus melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri karena polisi gak melakukan apa-apa. Dan Tony juga bukan satu-satunya pria yang hilang pada saat itu, karena ada lebih dari beberapa orang pria yang juga hilang. Keluarga Hughes meminta orang-orang untuk mencari Tony dan berdoa untuknya. Jeff memberikan uang di kotak sumbangan mereka dan menyaksikan teman-teman Tony menghibur ibu Tony yang terlihat sangat khawatir. Jeffrey lalu pulang ke apartemennya dan mulai minum-minum lagi, hingga hilang kendali dan berteriak yang didengar oleh Glenda tetangganya. Kemudian Jeffrey menumpahkan setumpuk kartu identitas di atas meja, di mana itu mungkin adalah para korbannya. Jeff mengambil kartu milik Errol Lindsay dan memanggil nomor teleponnya, di mana yang mengangkat adalah adiknya. Jeff mengatakan agar mereka berhenti mencari Errol karena dia sudah pergi dan masuk ke pusaran. Mungkin yang dimaksud pusaran dalam permainannya Jeff ini adalah terbunuh guys. Tentu saja orang yang gak tahu maksud dari perkataan Jeff itu bingung dan bertanya-tanya. Kita kembali ke adegan sebelumnya. Setelah Tony ini pergi dari apartemen Jeff, dia ternyata kembali karena kuncinya ketinggalan, dan disinilah Jeff menghabisi Tony. Di rumah keluarga Hughes, ibunya Tony sangat terpukul. Dia mengingat obrolan dengan Tony terakhir kali yang mendapat pekerjaan di pabrik alat kontrasepsi. Bahkan, Tony membuat lelucon jika banyak orang yang membutuhkan alat itu, khususnya untuk para jamaat di gereja. Ibunya juga menyinggung soal AIDS, di mana pastor menyebutkan jika itu adalah hukuman dari Tuhan. Ibunya Tony meminta pastor agar gak menebar kebencian seperti itu. Tony pun merasa senang karena ibunya sudah angkat bicara. Tony kemudian pamit untuk menemui teman-temannya. Dan di sini ibunya berpesan jika Tony harus selalu pamit jika ingin pergi. Ibunya pun menangis. Kembali ke Jeffrey. Jeff mengambil sepotong daging dari dalam kulkas yang kemungkinan itu adalah dagingnya Tony. Jeff memasak dan membumbuinya, lalu menggorengnya kemudian menyajikannya dan memakannya. Jeff terlihat bernafas lega dengan apa yang sudah dia lakukan, seakan membiarkan penonton merasa bahwa Jeff
kini telah menjadi satu dengan Tony setelah memakan organnya. Hayalanku, aku benar-benar mendengar ada seorang yang menjerit. Dan suaranya dari apartemennya Jeff Dahmer. Ya, kau mau aku melakukan apa, Ibu Gilflen? Tugasmu. Ini keempat kalinya aku menelpon. Aku ingin kau pergi ke sana dan melihat apa yang dia lakukan. Aku beritahu kau, di antara suara dan bau, ada yang tidak beres. Aku bisa berikan peringatan soal keluhan, kebisingan, dan baunya. Tapi Tuan Dahmer penyewa yang baik. Aku sudah telepon dan mengeluhkan tentang dia sebelumnya. Sepertinya aku bicara dengan petugas Benzorak atau Boziak atau... Iya, aku lihat ada catatan percakapannya. Jadi apa masalahnya, Nyonya? Baik, beberapa menit lalu aku mendengar jeritan dari apartemennya. Jeritan? Seperti perdebatan.